Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk menjalankan kewajiban kita sebagai mahasiswa, yaitu untuk thalabul ilmi. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 diamanahi untuk presentasi, yaitu tentang prinsip operasional bank syariah dalam mata kuliah manajemen operasional perbankan syariah. Di sini kami akan menjelaskan tentang tujuan sistem perbankan syariah, prinsip ekonomi Islam, serta pandangan Islam tentang uang dan piranti keuangan bank syariah. Nah, dalam poin yang pertama yaitu tentang tujuan sistem perbankan syariah. Menurut Sudarsono, tujuan bank syariah itu ada berbagai macam itu. Yang pertama adalah mengarahkan, yaitu untuk dalam mengarahkan ini adalah bank syariah atau manajemen di dalamnya mengarahkan masyarakat untuk bermuamalah secara islami. Nah, salah satunya bermuamalah secara islami adalah dengan berkegiatan atau menggunakan bank syariah dalam kegiatan muamalahnya. Dengan demikian maka masyarakat akan terhindar dari sifat-sifat yang salah dalam muamalah. Contohnya ada unsur gharar, maisir, riba, dan yang lainnya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tujuan sistem perbankan syariah itu yaitu untuk menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi. Karena kalau di dalam ekonomi Islam itu kan al-gunmu bil gurmi, yaitu untung pada untung, rugi pada rugi. Jadi tidak adanya tidak adanya yang ditanggung sendiri gitu. Jadi kalau ada kerugian itu tidak ditanggung sendiri, yaitu ditanggung oleh dua-duanya. Nah, jadi adil ya di dalamnya. Dan yang ketiga, untuk meningkatkan kualitas hidup umatnya. Nah, jadi di bank syariah itu membuka peluang gitu untuk masyarakat mengentaskan kemiskinannya atau sejahtera dalam kehidupannya atau memperbaiki kehidupannya, yaitu dengan jalan pembiayaan atau pembiayaan menggunakan bank syariah gitu, atau bekerja sama dengan bank syariah, atau bisa juga usaha dengan bank syariah gitu, dengan tidak adanya kerugian. Maksud kerugian di sini itu kerugian sendiri gitu. Jadi kalau rugi juga ditanggung oleh kedua belah pihak. Nah, yang selanjutnya yaitu tujuan sistem perbankan syariah itu untuk menjaga stabilitas ekonomi dan moneter. Nah, terhindarnya dari inflasi dan yang lain sebagainya. Nah, terus yang selanjutnya tujuan sistem perbankan syariah itu untuk menyelamatkan ketergantungan umat Islam terhadap non syariah gitu. Nah, dengan adanya bank syariah ini diharapkan masyarakat berbondong-bondong, apalagi masyarakat muslim, untuk menggunakan bank syariah gitu. Dengan itulah kita bisa bukan hanya membangun ekonomi kita, muamalah kita, negara kita, dan itu juga membangun agama kita gitu. Nah, mungkin untuk tujuan yang paling utama itu seperti itu di dalam perbankan syariah. Nah,
Untuk judul yang kedua akan dibahas oleh rekan saya yaitu Ustadz Epen tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam. Secara umum, prinsip ekonomi Islam terbagi menjadi 3 bagian. Prinsip-prinsip ekonomi Islam didasarkan atas 5 nilai universal yang meliputi tauhid, keimanan, adil, keadilan, nubuah, kenabian, khilafah, pemerintah, dan ma'ad, hasil. Dari kelima nilai universal tersebut, dibangunlah 3 prinsip derivatif, itu kepemilikan multijenis atau multiple ownership, kebebasan bertindak atau berusaha, freedom to act, serta keadilan sosial, social justice. 5 nilai universal memiliki fungsi seperti fondasi, yaitu menentukan kuat tidaknya suatu bangunan. Tauhid, keesaan Allah, memiliki arti bahwa semua yang kita lakukan di dunia akan dipertanggungjawabkan kepada Allah di akhirat kelak. Keadilan memiliki arti bahwa Allah telah memerintahkan manusia untuk berbuat adil dan tidak menzalimi pihak lain demi memperoleh keuntungan pribadi. Sedangkan kenabian menjadikan sifat dan sikap Nabi sebagai teladan dalam melakukan segala aktivitas di dunia. Sedangkan peran pemerintah adalah memastikan tidak adanya distorsi atau gangguan sehingga perekonomian dapat berjalan dengan baik. Dan dalam Islam, hasil atau laba yang diperoleh di dunia juga menjadi laba di akhirat. Bagian kedua memiliki fungsi sebagai tiang yang merupakan turunan dari nilai-nilai universal. Multi-type ownership, kepemilikan multijenis, merupakan turunan dari nilai tauhid dan adil. Islam mengakui kepemilikan pribadi, negara maupun kepemilikan campuran, namun pemilik primer tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Freedom to act, kebebasan bertindak atau berusaha, merupakan turunan dari nilai nubuah, adil, dan khilafah. Nilai ini memiliki arti bahwa setiap manusia memiliki kebebasan untuk bermuamalah. Dalam bermuamalah, manusia diwajibkan untuk meneladani sifat Rasul, yaitu sidik, amanah, fatonah, tabligh. Selain itu, tetap harus menjunjung tinggi nilai keadilan dan taat terhadap aturan yang berlaku dalam pemerintahan agar tidak terjadi distorsi dalam perekonomian. Sedangkan social justice merupakan turunan dari nilai khilafah dan ma'ad. Nilai ini memiliki arti bahwa pemerintah bertanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan pokok dan terciptanya keseimbangan sosial, sehingga tidak terjadi ketimpangan antara kaya dan miskin. Seperti fungsi atap dalam sebuah bangunan, nilai yang berfungsi untuk melindungi bangunan dari ancaman dari luar adalah akhlak. Akhlak merupakan sikap manusia dalam bertingkah laku yang diharapkan sesuai dengan teori dan sistem ekonomi Islam. Sebelum membahas mengenai pandangan Islam terhadap uang, terlebih dahulu dikemukakan pengertian uang. Uang dalam ilmu ekonomi tradisional didefinisikan sebagai setiap alat tukar yang dapat diterima secara umum. Alat tukar itu dapat berupa benda apapun yang dapat diterima oleh setiap orang di masyarakat dalam proses pertukaran barang dan jasa. Dalam ilmu ekonomi modern, uang didefinisikan sebagai sesuatu yang tersedia dan secara umum diterima sebagai alat pembayaran bagi pembelian barang-barang dan jasa-jasa serta kekayaan berharga lainnya, serta untuk pembayaran utang. Uang dalam Islam pada mulanya dicerminkan dalam dirham sebagai alat tukar dan alat nilai, kemudian berkembang menjadi uang emas dan perak dengan nama dinar di negara-negara Arab.
Uang dan fungsinya sebagai alat tukar dan alat nilai ditemukan juga oleh Ibnu Khaldun dan Al-Ghazali. Mata uang yang direkomendasikan dalam ekonomi Islam adalah dinar, emas, dan dirham atau perak. Dinar emas adalah koin emas berkadar 22 karat 91,70% dengan berat 44,25 gram. Sedangkan dirham perak adalah koin perak murni 99,95% dengan berat 2,975 gram. Standar dinar dan dirham ini telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW pada tahun 1 Hijriah dan kemudian ditegakkan oleh Khalifah Umar Ibn Khattab pada tahun 18 Hijriah. Dalam sejarah Islam terdapat dua kelompok yang mendefinisikan uang. Kelompok pertama adalah yang membatasi uang hanya pada emas dan perak saja. Di antaranya Mujahid, Abu Hanifah, An-Nakhai, Abdu Yusuf, An-Nabhani, dan Bakir Sadr. Sedang yang tidak membatasi uang hanya pada emas dan perak saja adalah Laith ibn Sa'ad ibn Tamiyah, Asy-Syaibani, Ibnu Had, dan Al-Juhri. Di dalam ekonomi Islam, uang yang direkomendasikan adalah emas dan perak atau biasa disebut dengan dinar dan dirham. Dipilihnya mata uang emas dan perak paling tidak karena 4 alasan, yaitu pertama, dalam Al-Quran dan As-Sunnah banyak menyebutkan harta dan kekayaan dengan istilah emas dan perak atau dinar dan dirham. Dalam ekonomi Islam, fungsi uang yang diakui hanya sebagai alat tukar atau medium exchange dan kesatuan hitung unit of account. Uang itu sendiri tidak memberikan kegunaan atau manfaat, akan tetapi fungsi uanglah yang memberikan kegunaan. Uang menjadi berguna jika ditukar dengan benda yang nyata atau jika digunakan untuk membeli jasa. Oleh karena itu, uang tidak bisa menjadi komoditi atau barang yang dapat diperdagangkan. Jadi uang adalah sesuatu yang terus mengalir dalam perekonomian atau lebih dikenal sebagai floor konsep. Konsep ini berbeda dengan sistem perekonomian kapitalis di mana uang dipandang tidak saja sebagai alat tukar yang sah atau legal tender, melainkan juga dipandang sebagai komoditas. Dan konsep ekonomi Islam, uang adalah milik masyarakat. Money is public good. Barang siapa yang menimbun uang atau dibiarkan tidak produktif, berarti mengurangi jumlah uang beredar yang dapat mengakibatkan tidak berjalannya perekonomian. Jika seseorang sengaja menumpuk uangnya tidak dibelanjakan, sama artinya dengan menghalangi proses atau kelancaran jual beli. Bismillah, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu piranti keuangan bank syariah. Untuk memenuhi kebutuhan modal dan pembiayaan, bank syariah memiliki ketentuan-ketentuan yang berbeda dengan bank konvensional. Secara umum, piranti-piranti yang digunakan bank syariah terdiri atas 3 kategori, yaitu 1. Produk penyaluran dana atau financing, 2. Produk penghimpunan dana atau funding, dan ketiga, produk jasa atau servis. Yang pertama, produk penyaluran dana atau financing. Pembiayaan atau financing adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan atau unit usaha syariah yang disingkat menjadi UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujroh, tanpa imbalan, atau bagi hasil. Dan adapun secara garis besar, pembiayaan secara garis besar dapat dibagi 2 jenis, yaitu 1 pembiayaan konsumtif dan kedua pembiayaan produktif. Nah, yang kedua, produk penghimpunan dana atau funding. Penghimpunan dana di bank syariah dapat berbentuk giro, tabungan, dan deposito. Prinsip operasional syariah yang diterapkan
dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip wadiah dan mudorobah. Yang ketiga, produk jasa servis, yaitu adalah produk serta jasa perbankan syariah yang dapat dinikmati dan dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Di antaranya adalah 1. Tabungan syariah, 2. Deposito syariah, 3. Gadai syariah, 4. Giro syariah. Yang pertama, tabungan syariah. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya melalui beberapa ketentuan yang sudah dijelaskan oleh pihak bank pada nasabah. Kedua, deposito syariah. Deposito banyak dipilih oleh masyarakat untuk berinvestasi. Selain mudah, keuntungan yang didapatkan juga lebih tinggi dari tabungan biasa. Deposito adalah produk simpanan di bank yang penyetorannya maupun penarikannya hanya bisa dilakukan pada waktu tertentu saja, karena bank membutuhkan waktu untuk melakukan investasi. Yang ketiga, gadai syariah atau rohan. Akad gadai syariah yang dipraktikkan pada PT Pegadaian adalah meminjamkan uang kepada nasabah dengan jaminan harta yang bernilai dan dapat dijual. Uang yang dipinjamkan adalah murni tanpa bunga. Yang keempat, giro syariah. Salah satu produk perbankan syariah yang termasuk ke dalam konsep wadiah atau titipan adalah giro. Secara umum yang dimaksud dengan giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, biljet giro, sarana perintah bayar lainnya, atau dengan pemindah bukuan. Terima kasih, itu yang dapat saya sampaikan.